boleh membagikan apa yang kami alami dan apa yang menjadi pandangan kami, bagaimana keadaan gereja masa depan. Ya, saya percaya banyak hamba-hamba Tuhan kita semua, ya kelihatannya kita semua melihat suatu arah yang sama, bahwa sebenarnya Tuhan sedang membawa gereja-gereja ya ke arah pola gereja mula-mula, yaitu gereja yang ada di Kisah Rasul. Nah, saya percaya saudara, Tuhan sedang membawa kita ke arah pola gereja mula-mula. Ya, artinya kita menerapkan pola dan prinsip yang ada di gereja mula-mula. Ini lebih banyak menyangkut bukan teologianya saja, tetapi lebih banyak menyangkut eklesiologianya. Ya, bagaimana cara kita bergereja. Nah, saudara, saya yakin saudara, Tuhan hari-hari ini lewat lockdown COVID-19 ini menyebabkan kita, saudara, harus berpikir kembali apa sebenarnya gereja itu. Ya, hari-hari ini, saudara, saya sedih sekali ya mendengar kabar-kabar gereja-gereja kecil, saudara, ya yang tidak mempunyai komunitas-komunitas, ya itu pada bubar, saudara. Ya, bukan hanya itu, gereja-gereja besar yang tidak punya komunitas-komunitas, ya itu saudara banyak sekali yang sudah mengalami kebangkrutan dan akhirnya saudara mereka tidak kuat lagi, pendeta-pendeta full-timernya dipecat, kemudian saudara gereja dibubarkan. Gereja besar, saudara, yang jemaatnya ribuan-ribuan orang. Nah, saudara, bahkan ya kalau kita lihat saudara di mana-mana terjadi, saudara. Nah, kenapa saya terus berpikir, saya percaya saudara, sebenarnya Tuhan sedang membawa kita ya ke pola gereja mula-mula. Nah, kenapa pola gereja mula-mula, saudara? Ya, saya percaya ini adalah pola gereja yang Tuhan Yesus bangun pertama kali di Kisah Rasul 2 dan seterusnya, yang merupakan standar minimal dari gereja, saudara. Dan kalau kita nggak kembali ke pola gereja mula-mula, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang tidak bercacat, tidak bercela, ya, yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya, saudara, kita harus kembali ke pola gereja di dalam gereja perjanjian baru ini. Nah, saudara, kita akan melihat, saudara, di dalam firman Tuhan. Nah, kita akan sama-sama lihat, saudara, kenapa gereja di Kisah Rasul. Nah, saya percaya, saudaraku, ya, isi kitab Kisah Rasul intinya adalah, kita lihat di PowerPoint-nya, saudara, adalah terbentuknya tubuh Kristus atau Kristus korporat untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Ya, itu inti dari kitab Kisah Para Rasul. Memang di dalamnya ada kisah tentang para rasul, misi, ya. Kemudian juga ada kisah tentang Roh Kudus, tetapi yang paling utama adalah terbentuknya tubuh Kristus atau Kristus korporat untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi Kisah Rasul adalah kisah tentang tubuh Kristus, saudara. Tentang Kristus korporat. Ya, karena itu, saudara, gereja mula-mula, karena mereka menghidupi gaya hidup tubuh Kristus, makanya mereka begitu berbeda dengan keadaan gereja yang sekarang. Nah, mari kita lihat, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat 43 sampai ayat yang ke-47. Kita akan lihat, saudara, bagaimana gereja mula-mula itu. Ya, apa standar gereja mula-mula itu, saudara? Kalau kita perhatikan dari ayat 43 sampai ayat 47, paling tidak ada 9 ciri gereja mula-mula yang saya amati sangat berbeda dengan
gereja masa kini, saudara. Mari kita lihat yang pertama, semua orang takut akan Tuhan. Wow, saya belum pernah lihat gereja masa kini semua jemaatnya takut akan Tuhan. Kadang-kadang pendeta aja nggak takut akan Tuhan, saudara. Ya, korupsi, berzina, ya, selingkuh, nggak takut akan Tuhan. Gereja mula-mula semuanya takut akan Tuhan. Ya, berikutnya banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Ya, bahkan bayangannya Petrus saja menyembuhkan orang, saudara. Ya, kita lihat sapu tangan Petrus, sapu tangan Paulus, jubahnya dipakai untuk mengusir setan. Wow, ya. Dan ketika mereka berdoa buat orang sakit, saudara, dan orang yang kerasukan, dari kota-kota yang ada di sekeliling Yerusalem, datang berduyun-duyun ke Yerusalem, dikatakan semuanya sembuh. Semua. Saya hampir nggak pernah melihat di KKR, saudara, semua orang sembuh. Ya, semua yang didoakan sembuh. Gereja mula-mula banyak mujizat dan tanda. Kemudian mereka tetap bersatu, saudara. Ya, sekarang gereja sekarang kita terpecah-pecah oleh berbagai ya denominasi dan banyak sekali, saudara, ya perbedaan-perbedaan yang membuat kita, saudaraku, tidak bisa bersatu. Ya, kita lihat, saudaraku, berikutnya, ya, harta milik mereka adalah milik bersama. Wow, mereka sampai jual hartanya, saudaraku, diserahkan kepada saudaranya yang membutuhkan. Ya, saya belum pernah lihat ini, saudara, terjadi. Ya, dalam lockdown ini kita mulai melihat, ya, sedikit terjadi, saudara, orang Kristen mulai membagi harta. Mereka tidak, saudara, dipaksa atau disuruh-suruh melakukan ini, tapi mereka melakukannya karena kasih. Ini luar biasa, saudara. Berikutnya, ya, mereka tiap-tiap hari berkumpul di Bait Allah dan ya memecah roti secara bergilir dari rumah ke rumah. Artinya, saudara, gereja bukan sekedar pertemuan seminggu sekali, tapi adalah gaya hidup. Ya, sekarang kita suruh orang Kristen ketemu sebulan sekali aja, susahnya setengah mati, atau seminggu sekali susahnya setengah mati. Ya, mereka punya banyak alasan. Tapi gereja mula-mula, saudara, gereja adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup yang luar biasa. Ya, kalau bukan tubuh, nggak mungkin, saudara, mereka bergaya hidup. Ya, selanjutnya, saudara, ya, perjamuan kudus itu mereka adakan di rumah. Nah, ini berbeda dengan gereja masa kini. Ya, kita kebanyakan melakukan perjamuan kudus itu di acara besar. Sekali lagi, saya tidak menentang acara besar, saudara, tetapi ya menurut saya perjamuan kudus di acara yang besar, saudara, itu kurang efektif. Nanti saya jelaskan kenapa, saudara. Gereja mula-mula mempergunakan perjamuan kudus itu di rumah-rumah. Ya, itu sebabnya mereka mengalami kuasa perjamuan kudus yang luar biasa. Ya, kemudian, saudara, mereka katanya sambil memuji Tuhan. Ya, mereka itu, saudara, disukai oleh semua orang. Nah, kita lihat berikutnya adalah pujian penyembahan mereka adalah gaya hidup, saudara. Karena sambil memuji Tuhan. Ya, sehingga, saudara, itu bukan sekedar acara pujian penyembahan, tapi gaya hidup. Ya, sehingga, saudara, apa yang Mazmur tulis itu digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Wow. Ya, ketika mereka memuji Tuhan, saudara, takut akan Tuhan muncul, saudara. Ya, sekarang kita baru sampai banyak orang akan mendengarnya dan menjadi senang. Ya, baru sampai senang, saudara. Wow, asik ya lagu-lagunya, musiknya asik ya. Tapi belum
sampai mendatangkan takut akan Tuhan. Saudara, gereja mula-mula pujian penyembahannya luar biasa. Kemudian mereka disukai oleh semua orang. Ya. Tapi dalam waktu yang sama mereka juga dianiaya. Ini namanya paradoks, saudara. Dianiaya, tapi juga disukai semua orang. Ya, ini benci tapi rindu. Ya, menurut saya gereja yang benar harus mengalami paradoks ini, saudara. Ya, dianiaya tapi juga disukai. Di Indonesia dianiaya tapi tidak disukai, saudara. Tapi gereja yang paling parah adalah tidak dianiaya, tidak disukai, saudara. Ya, istilahnya dicuekin sama masyarakat, dicuekin sama musuhnya, saudara. Nah, saudara, ya, kita mau jadi gereja yang saudara seperti pola gereja mula-mula, ya. Kemudian saudara berikutnya yang terakhir, ya, dikatakan ditambahkan jiwa setiap hari, saudara. Mereka ya mengalami penambahan jiwa setiap hari. Saya hampir belum pernah lihat gereja seperti ini, saudara. Tiap hari ada jiwa yang bertambah, ya, ke rumah-rumah tempat mereka bersekutu, saudara. Ya, hari ini bertambah ya paling-paling dari gereja lain, saudara. Ya, hari Minggu coba lihat saudara kalau kita ibadah, ya, mana ada pertambahan jiwa yang banyak, jarang, ya. Nah, saudara, ini 9 ciri-ciri gereja mula-mula. Nah, pertanyaannya, saudara, mengapa mereka bisa mempunyai buah-buah yang begitu luar biasa? Ya, pertanyaan berikutnya, mengapa gereja sekarang tidak memiliki buah-buah yang begitu dahsyat seperti gereja mula-mula? Nah, saudara, saya pelajari ini terus, saya renungkan terus. Mengapa 9 hal ini terjadi pada gereja mula-mula, saudara? Nah, mari kita lihat penyebabnya, saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 43, saudara, ketika penulis ya menguraikan 9 hal ini, ya, dimulai dengan ayat 43 dikatakan maka ketakutanlah mereka semua. Dalam bahasa Yunani adalah maka ini ya menunjukkan bahwa 9 hal ini adalah akibat, hasil, buah dari sesuatu yang mereka lakukan sebelumnya. Ya, jadi 9 hal ini jangan kita coba praktekkan tanpa kita melakukan ya ayat sebelumnya. Karena kita nggak akan pernah bisa mencapai itu, saudara. Ya, jadi mereka mempunyai 9 ciri ini karena mereka melakukan sesuatu di dalam ayat sebelumnya. Nah, mari kita lihat, saudara, apa yang gereja mula-mula lakukan sehingga mereka memiliki 9 buah ini, saudara. 9 ciri ini. Ya. Mari kita lihat, saudara, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Rupanya ini kuncinya, saudara. Mereka tekun melakukan 4 hal. Mari kita lihat apa 4 hal itu next. Ya, mereka bertekun, 1 dalam pengajaran rasul-rasul, ya, 2 dalam persekutuan, ya, 3 mereka bertekun dalam perjamuan kasih dan perjamuan kudus, ya. Yang keempat, mereka tekun berdoa sepakat. Saudara, kalau kita lihat 4 hal ini, mungkin sebagian kita berkata, oh ya, kita sudah melakukan ini, kita sudah tahu. Saudara, saya yakin gereja mula-mula kita belum melakukan sepenuhnya ke-4 hal ini. Gereja sekarang ini, ya. Nah, sebab kalau kita benar melakukan ke-4 hal ini, saudara, saya percaya 9 ciri itu muncul. 9 ciri itu sebagai buahnya akan dihasilkan. Saya yakin kita sebagai gereja masa kini belum melakukan 4 hal ini, saudara. Ya.
Nah, karena itu saya mau coba menguraikan apa sebenarnya keempat hal ini, saudara. Saudara, kalau kita lihat empat hal ini, ya, nanti saya akan uraikan satu-satu. Sebenarnya empat hal ini, ya balik PowerPoint sebelumnya, sebenarnya empat hal ini, saudara, adalah ya 5 pelayanan yang ada di Efesus, ya pasal yang keempat ayat 11 sampai 12, ya 5 pelayanan yang harus dilakukan oleh semua orang percaya, orang kudus, dengan diperlengkapi oleh 5 jawatan, ya, supaya orang-orang kudus dapat melakukan pekerjaan, ya, itu tunggal, pelayanan tunggal bagi pembangunan tubuh Kristus, ya. Jadi 5 pelayanan ini, saudara, harus dilakukan oleh setiap orang-orang kudus. Pelayanan apa? Pelayanan apostolik, pelayanan profetik, pelayanan penginjilan, pelayanan pengajaran, pelayanan penggembalaan, dan pelayanan penginjilan, ya, sambil diperlengkapi oleh para rasul, nabi, ya, guru-guru, saudara, kemudian gembala-gembala dan penginjil-penginjil, sehingga orang-orang kudus dapat membangun tubuh Kristus. Itu intinya, saudara. Ya, jadi 4 hal ini kalau diuraikan adalah 5 pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Ya, itu sebabnya, saudara, gereja mula-mula, ya, mereka hidup sebagai tubuh Kristus yang bertumbuh, berfungsi, sehat, ya, sehingga, saudara, tubuh Kristus itu dapat diutus menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Nah, saudara, itu sebabnya mereka menghasilkan 9 buah tadi itu. Karena mereka menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Nah, ini problemnya, saudara. Gereja sekarang, kita tidak menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Ya, kita telah menjadi tubuh Kristus setelah kita diselamatkan, tapi masalahnya tubuh Kristus yang ada itu, saudara, ya, masih belum sempurna, masih lemah, ya, masih belum bertumbuh, masih belum, saudara, berfungsi, masih belum dewasa. Karena itu perlu dibangun terus supaya menjadi, saudaraku, bertumbuh, berfungsi, dan dewasa. Nah, kalau tubuh Kristus sehat, berfungsi, maka tubuh Kristus, saudara, ya, akan bisa diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, itulah, ya, gereja mula-mula. Nah, mari kita lanjutkan sekarang melihat 4 hal ini, yaitu 5 pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang-orang kudus. Yang pertama, saudara, adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Oke, ya, apakah pengajaran rasul-rasul itu, saudara? Ya, tentu artinya pengajaran Yesus. Nah, pengajaran Yesus itu intinya apa? Dalam Kisah 1 ayat 3, selama 40 hari Tuhan Yesus berjumpa dengan rasul-rasul, dia berulang-ulang mengajarkan satu topik aja, mengulang topik ini, yaitu tentang kerajaan Allah. Ya, karena mungkin dia khawatir murid-muridnya lupa bahwa inti pengajaran Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Ya. Nah, saudara, itu intinya pengajaran rasul-rasul. Nah, kita akan lihat, saudara, penekanan saya pada rasulnya hari ini, saudara. Ya, di poin yang pertama ini, nah, rasul adalah ahli bangunan. Kata Paulus, aku sebagai ahli bangunan, ya, arsitek bangunan. Ya, dari situ muncul kata build, membangun. Makanya dia bilang perhatikan bagaimana seseorang membangun. Ya, jadi gereja apostolik, saudara, adalah gereja, ya, yang selalu membangun, saudara. Kata build, ya, membangun apa? Bukan denominasi yang dibangun. Bukan, ya, saudara, nama kita yang kita bangun, bukan pelayanan kita yang kita bangun.
Ya, bukan acara-acara yang kita bangun. Yang kita harus bangun adalah tubuh Kristus. Makanya gereja apostolik selalu membangun tubuh Kristus, saudara, build. Yang kedua, kata rasul, saudaraku, artinya yang diutus. Ya, jadi katanya adalah send. Ya, jadi kalau kita gereja apostolik, kita, saudara, bisa balik ke PowerPoint sebelumnya. Ya, jadi kita adalah gereja yang semua anggotanya diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Inilah visi dan dasar apostolik dari gereja. Ya, gereja sekarang, saudara, kita tidak lagi memahami hal ini. Ya, kita jadi gereja yang bukan gereja apostolik, kita jadi gereja penggembalaan, fokus ke dalam terus, saudara. Ya, kita jadi gereja pengajaran, fokusnya pengajaran terus, saudara. Apa-apa pengajaran, ya. Atau kita jadi gereja penginjilan aja, tapi kita menangin banyak jiwa, jiwanya hilang semua, saudara. Ya, atau kita jadi gereja profetik. Nah, ini yang paling parah, saudara. Ya, gereja profetik tanpa apostolik itu bahaya sekali. Ya, ngeroh nggak karu-karuan, saudaraku. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Ya, kita mesti jadi gereja yang apostolik. Ya, yang lokomotifnya adalah apostolik sehingga keempat pelayanan lainnya menjadi efektif, saudara. Ya, gereja apostolik, dua kata kuncinya, build and send. Nah, inilah cetak biru dari gereja, saudara. Inilah saudara, rancangan ya rumah Tuhan, rancangan tubuh Kristus, blueprintnya, saudara, tubuh Kristus itu harus dimengerti ya oleh setiap orang-orang percaya, saudara. Nah, itu unsur pertama, saudara. Jadi gereja mula-mula mempraktekkan ya mereka mengerti visi ya dan dasar apostolik. Nah, yang kedua, saudara. Mari kita lihat yang kedua, ya, mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, kali ini tekanannya pengajaran rasul-rasul. Ya. Nah, jadi tekanannya pada pengajaran, saudara. Nah, kita lihat sekali lagi apakah pengajaran rasul-rasul itu kita sudah tadi bahas. Inti pengajaran rasul-rasul adalah kerajaan Allah. Nah, seharusnya, saudara, di rumah-rumah yang dibahas adalah kerajaan Allah. Tapi gereja sekarang, ya, yang kita bahas bukan Injil kerajaan, kita bahasnya Injil-Injil yang lain. Ya, Injil kemakmuran, Injil kesuksesan, ya, Injil apa lagi, saudara? Atau Injil-Injil yang lain. Wah, itu bahaya sekali, saudara. Ya, tapi mestinya, ya, yang kita bahas materinya adalah tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, kerajaan Allah itu kita tahu dimulai dari khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit itu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, nah ini melalui ibadah yang sejati, saudara. Ya, jadi ketika kita praktek ibadah yang sejati, makanya, saudara, kita hidup dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita tak tergoncangkan, saudara. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita nggak khawatir, saudara. Segala sesuatu ditambahkan pada kita. Ya, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, saudara, saya percaya keluarga kita dipulihkan, saudara. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, saudara, bisnis kita menjadi bisnis kerajaan Allah. Ya, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, hidup kita tak tergoncangkan. Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu, saudara. Supaya tinggal tetap satu hal aja, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Jadi, saudara, materi komsel, materi jemaat yang di rumah-rumah itu seharusnya kerajaan Allah. Ya, inilah pengajaran rasul-rasul, saudara. Ya, contoh lain lagi. Ya, 4 macam tanah hati. Siapa tanah hati yang pinggir jalan, saudara?
adalah orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, ya, tapi dia tidak mengerti. Lalu dicuri oleh si musuh sehingga dia tidak dapat berbuah. Ya. Tanah yang berbatu adalah orang yang mendengar firman itu, ya, dia bersukacita menerimanya, ya, tapi dia tidak berakar, saudara. Firman itu tidak masuk ke dalam memori bawah sadarnya, karena hanya didengar 1-2 kali. Maka saudara dia lupa. Akhirnya saudara pencobaan datang, ya, dia murtad katanya. Kemudian tanah yang bersemak duri, saudara, adalah orang yang mendengar firman itu, firman tentang kerajaan Allah, ya, kemudian apa, saudara? Ya, dia tumbuh, ya, firman itu masuk ke dalam memori bawah sadarnya, tetapi dalam waktu yang sama di memori bawah sadarnya, saudara, ya, sudah ada benih lain, ya, kekhawatiran, ya, kemudian saudara kenikmatan dunia ini, ya, yang akhirnya mencekik, menghimpit firman itu, saudara, sehingga tidak bertumbuh dan berbuah, ya, atau tidak berbuah matang. Nah, saudara, mestinya kita jadi tanah hati yang keempat, ya, tanah hati yang baik, ya, yang bersih dari ketiga tanah yang sebelumnya. Kita bukan tanah pinggir jalan, bukan tanah berbatu, bukan tanah yang bersemak duri, tapi tanah yang baik, saudara. Ketika ditanam dengan benih firman tentang kerajaan Allah itu, maka kita berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Nah, saudara, ini pengajaran tentang kerajaan Allah yang tidak dibahas oleh gereja masa kini. Ya, itu sebabnya kita tidak berbuah. Ya, itu sebabnya kita tidak memiliki 9 ciri tadi itu, saudara. Karena kita fokusnya bukan kerajaan Allah. Nggak tahu apa fokus kita, saudara. Ya, khotbah-khotbah motivasional, saudara. Khotbah-khotbah yang cuma menyenangkan telinga orang. Ya, saudara, kita mesti membahas firman tentang kerajaan Allah. Itulah makanan buat tubuh Kristus, makanan bergizi yang membuat tubuh Kristus bertumbuh sehat. Ya. Nah, berikutnya saudara kita lanjutkan, gereja mula-mula bertekun dalam persekutuan. Ya, persekutuan. Nah, bahasa aslinya adalah koinonia. Saudara, koinonia bukan sekedar kumpul-kumpul, fellowship, ngobrol-ngobrol, itu bagus. Tapi koinonia itu artinya, saudara, seperti ini, ya. Lihat tangan saya seperti ini, saling mengisi, ya. Saudara pernah lihat papan yang disambung harus dicoak, lalu mereka saling masuk. Nah, ini dia. Ini koinonia, saudara. Jadi koinonia artinya saling mengisi, ya. Apa yang kamu tidak punya saya beri, apa yang saya tidak punya kamu beri. Saling mengisi, saling memberi. Ya, makanya gereja mula-mula mereka gila-gilaan dalam memberi, saudara. Mereka rela korbankan harta milik mereka. Diberi buat orang yang miskin, diberi buat orang yang berkekurangan, saudara. Ya, mereka saling memperhatikan. Ya, caring itu, saudaraku, gereja mula-mula. Dan mereka saling mengasihi, bahkan nyawanya mereka berani berikan kepada saudaranya, saudara. Nah, kalau kita lihat unsur ini, saudara, ini adalah unsur penggembalaan. Ya, karena gembala itu fungsinya mengumpulkan domba-domba, memelihara domba-domba, ya. Kemudian saudara memperhatikan, caring domba-domba ini, ya. Sebab katanya, saudara, kalau gembala dibunuh, dombanya cerai-berai. Ya. Nah, zaman lalu, saudara, yang menggembalakan bukan hanya penatua atau pendeta-pendetanya, tapi semua orang saling menggembalakan, saudara. Ya, itu praktek koinonia itu. Nah, koinonia itu, saudara, adalah kalau di dalam tubuh adalah seperti urat dan sendi yang menghubungkan tiap anggota, saudara.
di dalam Kolose 2 ayat 19, saudara dapat melihat ini, ya, kita diikat oleh urat dan sendi. Ya, urat itu ya adalah kasih yang mengikat kita, sendi itu hubungan, saudara. Jadi tubuh diikat oleh koinonia ini, saudara. Ya, ketika kita saling menggembalakan, kita sedang, saudara, memperkuat hubungan dalam tubuh Kristus. Nah, lalu hubungan dalam tubuh Kristus ini, saudara, perlu dipelihara. Next, maka kita lihat, saudara, gereja mula-mula melakukan perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Mereka bertekun dalam hal ini, saudara. Nah, ini adalah memelihara kesehatan koinonia itu, yaitu hubungan dalam tubuh Kristus. Ya, mereka lakukan ini di jemaat rumah. Ya, kalau sekarang di gereja kami di Komsel atau Kompak. Ya, sekali lagi, saudara, ya, saya tidak menentang kalau perjamuan kudus dilakukannya di ibadah besar, ya, tapi menurut saya, ya, kurang efektif. Gereja mula-mula melakukannya di rumah-rumah, ya. Mereka makan perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Selama 250 tahun, kalau saudara baca dalam sejarah gereja, ya, gereja mula-mula, saudara, itu makan dulu yang disebut perjamuan kasih. Mereka mungkin bawa makanan dari rumah, lalu mereka sharing, ya, sambil makan mereka bangun hubungan, saudara, koinonia itu, ya. Nah, lalu di akhir makan-makan itu, saudara, mereka tutup dengan perjamuan kudus, ya. Nah, perjamuan kudusnya sangat berbeda dengan perjamuan kudus sekarang. Perjamuan kudus sekarang kita lebih banyak menekankan ritualnya, saudara. Angkat roti, ya, mari kita, ya, dibacain dulu ayatnya, ya, mari kita makan, ya, saudara. Nah, ritualnya yang ditekankan, tapi esensinya yang paling penting menurut saya. Saudara, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 10, saudara, ya, jelas sekali, ya, tidak tahukah kamu bahwa, ya, kalau kita makan roti ini, kata Paulus, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Kalau kita minum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus. Ya, nah, saudara, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang dimaksud, kalau kita baca di situ, tubuh Kristus pribadi, ya, tapi juga tubuh Kristus korporat, yaitu gereja itu sendiri, ya, Komsel atau Kompak itu sendiri. Ya, saudara, ternyata ketika kita makan perjamuan dengan hati yang benar, saudara, maka kita, saudaraku, mengalami persekutuan, ya, dengan tubuh Kristus yang sudah dikorbankan buat kita, ditambah dengan tubuh Kristus korporat, dua-duanya. Jadi kita ngalamin, ya, Tuhan dan ngalamin, saudaraku, satu dengan yang lain dalam persekutuan. Jadi artinya kalau kita makan perjamuan kudus dengan benar, saudara, kita mengalami kuasa persekutuan ini, ya. Nah, makanya kalau kita makan, kita harus menguji diri kita dan membedakan tubuh. Artinya, saudara, kita mesti sadar ini bukan roti biasa, ini bukan anggur biasa, tapi lewat ini saya bersekutu dengan tubuh Kristus secara pribadi dan tubuh Kristus secara korporat. Karena saya adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, maka saya harus periksa diri. Apakah saya mengasihi anggota tubuh Kristus lainnya? Ya, kalau saya benci anggota tubuh Kristus lainnya, berarti saya sama dengan membenci Kristus, saudara, kepalanya. Ya, kalau saya menyakiti tubuh Kristus, saudara, saya menyakiti sang kepala. Yang mengerti ini Paulus, saudara, ketika dia berjumpa dengan Kristus, ya, Kristus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, Saulus berpikir, apa-apaan ini orang? Saya belum pernah ketemu dia. Mengapa dia berkata saya menganiaya dia? Karena ketika Saulus,
ya, menyeret orang-orang Kristen dari rumah-rumah, ya, dia sebenarnya sedang menganiaya Kristus sendiri. Kenapa? Karena Kristus punya tubuh, saudara. Itu bukan perumpamaan, itu benar-benar, saudara, ya, ada hubungannya orang Kristen dengan Kristus. Orang Kristen adalah tubuhnya dia. Ya, jadi kalau kita sakiti tubuhnya, sang kepala dapat merasakannya. Saudara, kita harus sadar, ya, ini tubuh Kristus. Maka baru waktu kita makan perjamuan itu ada kuasanya. Nah, perjamuan itu gini, saudara, kita tidak boleh menolaknya. Nah, ini nggak tahu nih orang Kristen sekarang dari mana itu ya pengertian itu. Ah, sorry ya, saya nggak mau makan perjamuan, belum siap. Kenapa? Ya, saya belum siap lah, masih ada ganjelan. Ya, sebenarnya bukan belum siap, nggak mau ngeberesin, saudara. Jadi pakai alasan tolak, karena takut kualat, kan? Saudara, kalau kita tolak tubuh Kristus, kita menyakiti Kristus loh. Kita menolak pengorbanannya buat kita, saudara. Jangan, ya. Tapi sebaliknya, udah saya makan aja. Tapi saya makannya, biarkan saya tetap kepahitan sama orang lain, tetap benci. Apa akibatnya, saudara? Kita akan didisiplin Tuhan. Ayatnya bilang, makanya Paulus bilang, banyak di antara kamu. Apa? Banyak di antara kamu. Ya, lemah, sakit, bahkan meninggal. Ya, kenapa? Karena tidak membedakan tubuh. Makan perjamuan tidak memeriksa hati. Kenapa? Karena kita lakukannya di acara besar, saudara. Agak sulit, ada waktu kita memeriksa hati, ya saudara. Bikin beres kalau kita ada menyakiti saudara yang lain. Tapi kalau di rumah-rumah, saudara, itu beda. Ya, jadi mungkin seorang bapak bilang begini sama anak-anaknya, "Nak, maafin papa. Ya, hari ini atau minggu ini papa ngomongnya kasar sekali. Maukah kalian mengampuni papa?" Ya, ketika dia ngaku dosanya, saudara, minta dimaafkan, diampuni, saudara. Wow, anak-anaknya datang, peluk papanya, mereka saling rekonsiliasi. Lalu anggota-anggota, ya, jemaat yang di rumah itu saling, ya, restitusi dan rekonsiliasi luar biasa, saudara. Ketika kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, kita sembuh, saudara. Ya, bukan hanya sembuh, ya, tapi saudara, doa orang benar besar kuasanya. Ketika kita melalui perjamuan kudus memelihara koinonia itu, saudara, sehingga tubuh Kristus tetap sehat. Ya, kalau tubuh Kristus sehat hubungannya, dia bertumbuh berfungsi. Nah, ketika tubuh Kristus sehat, ketika mereka berdoa, pasti dahsyat doanya, saudara. Maka berikutnya mereka bertekun dalam doa sepakat. Nah, kita lihat, saudara, doa sepakat. Ya, ini beda sekali. Ini bukan doa individu masing-masing, tapi doa tubuh, doa sepakat. Ya, nah, doa sepakat itu dahsyat sekali, saudara. Makanya gereja mula-mula ketika berdoa, wow, doanya menggoncangkan, saudara. Ya, Tuhan jawab doa-doa mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka, saudara, berdoanya sepakat, yang nggak ada ganjelan, sehati. Ya, betapa dahsyatnya, saudara. Maka mujizat-mujizat terjadi, saudara. Kuasa Tuhan dicurahkan luar biasa. Nggak perlu menara doa. Sekarang gereja, saudara, buka menara doa. Ya, nggak perlu. Gereja mula-mula nggak ada menara doa, saudara. Ya, setiap gereja yang di rumah-rumah itu adalah, ya, adalah rumah doa, saudara. Ya, dan mari kita lihat ada dua macam doa orang-orang kudus waktu itu, saudara. Pertama, doa mereka bersifat profetik, saudara. Kenapa? Karena ayat 17 dikatakan ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara, mereka akan mendapat penglihatan, mimpi, nubuatan, dan mereka berbahasa roh.
Jadi saudara, doa gereja mula-mula itu saudara bersifat profetik. Ya. Nah, kami praktekkan ini selalu di dalam komsel atau di dalam jemaat yang di rumah-rumah itu. Setiap ada orang yang punya masalah, didudukkan di tengah, saudara. Ya, kemudian kita tubuh Kristus mengelilingi dia. Ya, kita dengar dari sang kepala apa yang dia mau katakan, saudara. Karena doa itu dua arah. Ya, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita. Lalu kita ekspresikan doa itu, saudara. Ya, nanti ada yang dapat perkataan hikmat, ada yang dapat perkataan pengetahuan, ada yang dapat ya membedakan segala roh, ada yang dapat saudara ya bahasa roh, ada yang menafsirkan bahasa roh. Dan ketika kita doakan doa yang demikian, saudara, itu dahsyat sekali, saudara. Ya, kami melihat mujizat-mujizat yang belum pernah kami lihat sebelumnya, saudara. Ya, ada orang yang dapat organ baru ketika didoakan. Tidak ada ginjal bisa tumbuh ginjal baru. Anak muda kami doain orang yang nggak punya jari, saudara. Ketika mereka doa profetik ini, jarinya tumbuh, saudaraku. Ya, kita melihat mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Orang itu mengalami kemerdekaan, kemenangan, ya, saudara, karena doa yang profetik ini. Ya, jadi ini unsur profetik. Nah, satu lagi, saudara, doa gereja mula-mula, ya, yang terakhir, unsur yang terakhir ini, mereka berdoa sepakatnya itu bersifat misioner, saudara. Di Kisah 4, ketika gereja dianiaya, ya, para rasul berseru kepada Tuhan, Tuhan, kedangkanlah tanganmu, lakukanlah mujizat, sembuhkanlah orang, supaya kami berani memberitakan firman-Mu, ya, berani memberitakan Injil kerajaan, ya. Dan Tuhan jawab itu, saudara. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, goncanglah tempat itu. Dan setelah itu, wow, mujizat-mujizat yang dahsyat terjadi, saudara. Ya, orang sembuh, kelepasan, saudara. Ya, banyak sekali mujizat yang terjadi, saudara. Sehingga gereja semakin bertumbuh, saudara. Nah, ini unsur doa yang bersifat penginjilan, saudara. Mereka berdoa supaya Tuhan mengutus tuaiannya, mengutus penuai-penuainya untuk menuai tuaian yang sudah siap dituai, saudara. Nah, ini adalah, saudaraku, ya, doa yang bersifat misioner. Jadi kalau kita lihat 4 hal ini, saudara, kita bisa bagi menjadi 5 pelayanan. Apostolik, profetik, saling mengajar, pengajaran, saling menggembalakan, dan diutus menginjil, saudaraku. Tapi sebelumnya mereka doa syafaat. Nah, saudara, itulah sebabnya, saudara, maka gereja mula-mula ya begitu luar biasa karena mereka tubuh Kristus itu dibangun, saudara, sehingga bertumbuh, sehat, ya, berfungsi, dan saudara bisa diutus menyelesaikan amanat agung, saudara. Nah, bagaimana cara mereka melakukan ini? Sederhana sekali, saudara. Ada 2 pertemuan ya yang paling vital ya yang mereka praktekkan, saudara. Nah, kalau kita praktekkan ini, saya percaya, saudara, kita pun ya bisa seperti gereja mula-mula. Mari kita lihat 2 pertemuan ini. Yang sebelah kanan, saudara, itu pertemuan di rumah-rumah. Nah, inilah ibadah gereja di rumah-rumah. Ingat, saudara, gereja itu bukan gedungnya, bukan acaranya, bahkan bukan. Ya, gereja itu bukan denominasinya, bukan, saudara. Gereja itu komunitas, ya, yang ada di rumah-rumah. Bukan rumahnya, tapi komunitasnya, yang adalah tubuh Kristus. Unit terkecil tubuh Kristus itu yang dibangun, saudara. Dibangun terus dengan 4 ya hal atau 5 pelayanan ini, sehingga tubuh Kristus bertumbuh, ya, berfungsi, ya, berdewasa, saudara. Nah, setelah itu, saudara, maka mereka menghasilkan 9 hal itu, saudara. Nah, bagaimana mereka bisa membangun tubuh Kristus? Nah,
mereka perlu melakukan pertemuan yang sebelah kiri, ya, pertemuan di Bait Allah. Di mana mereka bertemu, saudara, bukan di ruang Maha Kudus, bukan di ruang kudus, bukan juga di halaman, tapi di Serambi Salomo. Ya, nah mereka ngapain di Serambi Salomo? Ini kita harus pahami dulu, saudara. Banyak orang salah mengerti, berpikir bahwa gereja mula-mula, saudara, mereka kumpul di Bait Allah Salomo itu, di Serambi Salomo adalah untuk mengadakan kebaktian seperti yang hari ini kita lihat. Duduk baris-baris, nyanyi sama-sama, ada satu pengkhotbahnya, kemudian setelah nyanyi, dengar khotbah, kasih persembahan, kita pulang. Bukan begitu, saudara. Walaupun saya tidak menentang itu ya, silakan. Kalau itu bisa kita lakukan di masa yang kita bisa mempraktekannya, kenapa enggak? Silakan. Cuma, ya saudara, inti yang dipraktekkan gereja mula-mula bukan sekedar kumpul beribadah sama-sama, saudara. Ya, nah kita mau lihat mereka ngapain di Bait Allah atau di Serambi Salomo. Nah kita mesti tahu dulu Serambi Salomo itu, next gambarnya bisa ditunjukin. Serambi Salomo, saudara, itu luas sekali. Nah, itu saudara lihat yang di tengah Bait Allah, di seberangnya ditulis Solomon's Porch. Ya, itu panjang sekali selasarnya, saudara. Ya, dan itu lapangan di depannya bisa berisi 150.000 orang. Ya, dan di hari raya, saudara, itu paling tidak 100 sampai 120.000 orang berkumpul. Nah, selasar ini, saudara, digunakan oleh orang-orang Yahudi, oleh rabi-rabi, oleh ahli-ahli Taurat, ya, yang macam-macam mazhabnya. Ada mazhab Parisi, ada mazhab Saduki, mungkin juga ada mazhab Essenes, dan ada mazhab baru. Nah, itu orang Kristen. Ya, ngapain mereka di sana, saudara? Mereka tiru Tuhan Yesus. Gambar sebelah kanan saudara adalah ya Yohanes 10 ketika Tuhan Yesus mengunjungi Serambi Salomo. Ini yang Yesus lakukan. Dia mengajar murid-muridnya dan berdiskusi dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi saudara, kalau zaman itu, saudara, Serambi Salomo adalah buat para rabi-rabi, ahli-ahli Taurat, mengajar orang-orang Yahudi ya yang belum terlalu mengerti tentang Taurat Tuhan. Nah, pengajarannya itu dilakukan kelompok-kelompok, saudara. Persis seperti yang Yesus lakukan ini, kelompok-kelompok. Jadi mereka ngapain di Serambi Salomo? Bukan kumpul jadi satu, saudara. Nggak mungkin, nggak ada sound system. Itu luas sekali tempatnya. Ya, tapi rasul-rasul, saudara, kumpul dengan pemimpin-pemimpin jemaat di rumah-rumah. Jadi mereka ngajarin dulu apa yang dulu Yesus ajarkan, karena belum ada kitab perjanjian baru. Diajarkan, ya, khotbah di bukit, perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jadi para pemimpin gereja yang di rumah ini mendengarkan dulu. Setelah itu mereka ajarkan ya ke jemaat yang 3.000 itu, saudara. Ya, mereka dengarkan di Serambi Salomo ini. Jadi bentuknya kelompok-kelompok, saudara. Ya, dengan perkataan lain mereka melakukan equipping. Ya, mereka mengajarkan bagaimana melakukan 4 hal ini, saudara. Ya, kalau mereka bisa melakukan 4 hal ini, mereka bisa membangun tubuh Kristus. Lalu mereka bawa pulang pengajaran rasul-rasul ini, saudara, ke rumah-rumah. Di situ mereka mengulanginya lagi, mempraktekkannya. Makanya gereja-gereja ya yang di rumah-rumah itu, saudara, bertumbuh luar biasa, saudara. Nah, jadi itulah, saudaraku, yang dilakukan. Hanya ada 2 pertemuan yang terpenting. Yang lain itu optional. Boleh ada, boleh nggak ada. Ya, yang pertama pertemuan di rumah-rumah, saudara. Itulah gereja. Jadi gereja yang di rumah, saudara. Ya, yang kedua adalah mereka harus di-equip, ya,
diperlengkapi supaya bisa melakukan 4 hal atau 5 pelayanan itu. Nah, mari kita lihat sedikit lagi, saudara, tentang gereja yang di rumah. Ya, makanya Yesus selama 3,5 tahun, saudara, dia tidak memulai gereja dengan berapa? 3.000 orang, atau dengan 500 orang, atau dengan bahkan bukan dengan 12 orang, saudara. Kalau saudara lihat di Yohanes 1, Yesus memulai gereja, saudaraku, dari 2 orang, ya, yang di sebelah kanan. Siapa 2 orang ini? Yohanes dan Andreas, saudara. Mereka ini muridnya Yohanes Pembaptis. Mereka sudah berteman karena, saudara, mereka muridnya Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis adalah seorang rabi, dan rabi selalu menghasilkan murid, ya, melalui kelompok yang disebut Hafruta, saudara. Ya, Hafruta, nanti saya jelaskan. Hafruta adalah kelompok 2-3 orang yang digunakan oleh semua rabi, saudara, termasuk Yesus, ya, untuk menghasilkan murid. Jadi murid dihasilkannya lewat Hafruta, saudara. Nah, Yohanes Pembaptis ini sudah punya Hafruta, 2 orang ini, yaitu Yohanes dan Andreas. Waktu mereka lihat Yesus, mereka langsung ikut Yesus. Ya, kalau dalam sepak bola ada transfer pemain, ya, ini transfer murid, saudara. Ya, mereka langsung ikut Yesus, Hafruta ini, dan 2 orang ini mengalami Kristus. Lalu mereka menangin Simon, ya, Hafrutanya jadi 3. Kemudian Simon, saudaraku, dan 2 orang ini memenangkan Filipus, ya, bersama Yesus. Waktu itu saudara jadi 4. Kemudian saudara, ya, 2 Hafruta ini pergi ikut Yesus, ya, menangkan Nathanael, dan juga ada Yakobus tentunya di situ. Inilah 3 Hafruta pertama, saudara. Dari Yesus, 6 murid dia yang pertama sebelum dia dapat 12. Jadi Yesus tidak langsung mulai 12 orang, saudara. Pola Yesus membangun gereja adalah dengan memultiplikasi Hafruta. Nah, kita lihat gambar berikutnya, saudara. Ya, kenapa Hafruta? Ya, Hafruta dalam bahasa aslinya, saudara, ini berasal dari kata Hafruta, bahasa Aram, atau saudara bisa menyebutnya Hafruta aja, pakai H aja, nggak usah pakai CH. Ya, agak susah nyebut Hafruta. Hafruta. Ya, orang Yahudi menyebutnya Hafruta. Hafruta artinya pertemanan, persekutuan, persahabatan. Berasal dari kata hafer yang artinya teman. Ya, nanti saudara bisa belajar dalam sejarah, saudara. Ya, ini adalah komunitas, ya, dasar pemuritan yang dipakai Yesus, ya, sesuai dengan tradisi yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi untuk mencetak murid-murid, saudara. Kalau kami menyebutnya komunitas sepakat, ya, terserah namanya apa, saudara, jangan pusing. Nah, kita lihat Hafruta itu sejarahnya dari kapan, saudara? Kita lihat next, ya. Jadi Hafruta, saudara, itu dimulainya dari zaman pembuangan di Babelonia. Jadi waktu zaman pembuangan, saudara, orang Yahudi itu tidak bisa beribadah di tempat-tempat besar, maka mereka mulai mempraktekkan, saudara, sistem belajar mereka dan ibadah mereka di kelompok yang lebih kecil. Ya, makanya Daniel punya Hafrutanya, yaitu Sadrah, Mesakh, dan Abednego, saudara. Mereka praktek ini, mereka belajar sama-sama, ya, saling jadi teman, saudara, dan mereka itu sebabnya bertahan di tengah masalah yang mereka hadapin dan kesulitan yang mereka hadapin. Paling populer Hafruta yaitu tahun 20 Masehi, saudara, zamannya Tuhan Yesus. Bahkan sampai sekarang, lihat, ini kalau saudara lihat gambarnya, orang Yahudi, ini mereka pemuritannya begini, saudara. Selalu 2-3 orang. Ya. Nah,
dan kebanyakan itu sejenis, saudara. Pria sama pria, wanita sama wanita. Ya, kemudian rabinya itu hanya fasilitator. Dia berkeliling, saudara, untuk apa? Menjadikan semua sistem belajar ini berlangsung dengan baik. Jadi dia bukan satu-satunya sumber pengetahuan, tapi lewat mereka saling mengajar, ya, saling menasehati, ya, saling berakuntabilitas. Disitulah mereka tumbuh sebagai murid-murid. Ya, nah Yesus menggunakan hal yang sama. Saya nggak ada waktu, saudara, menjelaskan ini. Nanti saudara bisa dapatkan buku saya yang terbaru. Nanti Pak Budi akan umumkan. Di situ lengkap saya menulis tentang hafruta atau persahabatan ini, saudara. Nah, kita lihat, saudara, selanjutnya sedikit lagi. Jadi, Yesus menggunakan pelayanan tubuh, saudara. Bukan pelayanan individu. Kalau saudara lihat dua gambar ini, saudara. Sebelah kiri, ya, itu adalah satu orang melayani 3 jiwa baru. Ya, satu orang melayani 3 orang. Ya, menurut saya ini pelayanan individu, saudara. Nah, tapi yang sebelah kanan 2-3 orang melayani 1 jiwa baru. Oh, ini beda sekali. Ini pelayanan tubuh, saudara. Jadi di dalam Alkitab, saudara, kita temukan Yesus menggunakan sistem 2-3 orang ini. Ya, 2-3 orang ini ya memuridkan satu. Saya kasih contoh. Lukas pasal 10, saudara. Yesus utus berdua-dua murid-muridnya. Kemudian saudara, kenapa berdua? Karena 2 baru bisa mewakili tubuh. Ya, 2 orang ini pergi ke kota-kota berkata shalom. Kalau ada yang menerima shalom mereka, disuruh orang ini masuk, ya, kemudian makan, ya, kemudian tinggal di situ, saudara. Kenapa mesti tinggal di situ? Supaya memuridkan orang damai ini. Ya, jadi prinsipnya 2-3 orang melayani satu. Kebalik sama kita. Kalau kita pemuritan, 1 melayani 3. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak, 2 atau 3 melayani, ya, 1 atau 2 orang. Nah, ini body ministry, lebih dahsyat, saudara. Kalau 1 melayani 3, ya 1 orang itu lama-lama lelah. Karena dia, saudara, hanya punya karunia yang terbatas. Ya, dia terbatas karunianya, saudara. Tapi kalau 3 dipadukan, wow, dia punya hampir semua karunia, saudara. Makanya dia setara dengan pelayanan Yesus. Ya, karena dia bisa punya 5 pelayanan kalau 3 ini digabung. 3 ini digabung bisa punya 7 karunia motivasi. Kalau 3 ini digabung, saudara, bisa memanifestasikan 9 manifestasi karunia Roh Kudus, saudara. Ya, jadi mereka setara dengan Kristus. Ya, nah inilah yang Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepada aku, ya, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, mereka akan lakukan. Nah, NIV sudah merubah. Ya, kalau dulu dia akan melakukan singular, tapi sekarang udah dirubah, mereka akan melakukannya. Bahkan ya katanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar akan mereka lakukan karena aku pergi kepada Bapa. Karena Yesus pergi kepada Bapa, Roh Kudus dicurahkan, tubuh Kristus terbentuk, makanya dahsyat sekali, saudaraku. Ya, terakhir saya mau, sebelum saya tutup, saudara, nah kita lihat, jadi saudara, kalau 2-3 orang itu bersinergi, ya, di dalam pengkhotbah dikatakan 2 lebih baik dari 1 orang. Nah, saudara, kalau kita lihat menurut Dave Ramsey, ini seorang hamba Tuhan, juga seorang businessman, ya, dia kasih ilustrasi bagus, saudara. Kuda yang paling kuat di dunia ini adalah kuda Belgia. Ya, nih lihat gambar ini. 2 kuda ini bisa tarik begitu banyak beban, tambah orang di atasnya, nggak pakai roda, jalan, saudara. Ini kuda terkuat di dunia ini. 1 kuda Belgia bisa tarik 8.000 pounds. Ya, mestinya 2 kuda Belgia berapa? 16.000 pound.
Tapi kalau 2 kuda Belgia, 24.000 pound. Ini namanya sinergi, saudara. Makanya kalau kita praktek melayani dengan Hafruta, terjadi sinergi. Ya. Kemudian saudara, tapi kalau 2 kuda Belgia ya tumbuh bersama, dilatih bersama, bukan saudaraku ya 3 kali tapi 4 kali. Ya. 4 kali saudaraku, 32.000 pound saudaraku. Daya tariknya. Wow, ini luar biasa saudara. Ya. Nah, kita lihat diagram yang terakhir saudara. Itu sebabnya gereja mula-mula ya begitu dahsyat. Ya. Kita lihat saudara. Dimulai dari berapa saudara? Ya, dari Hafruta. Ada 6 Hafruta Yesus bangun di dalam gereja yang di rumah itu, saudara. 6 Hafruta. Ya, dia bagi murid-muridnya 12 orang ini menjadi 6 Hafruta. Ya. Nah, 6 Hafruta ini diutus, saudara. Masing-masing menghasilkan 1 sel grup, 1 gereja yang di rumah. Berarti berapa, saudara? 6 kali 12, 72. Nah, 72 itu hasil dari ya yang 12. Dari mana kita tahu saudara gereja ortodoks dengan detail mencatat saudara bahwa 70 murid itu adalah sebenarnya murid-murid dari yang 12 orang. Ya, mereka itu anak-anak rohaninya yang 12 orang. Itu bukan hasil KKR-nya Tuhan Yesus, saudara. Kemudian kalau 12 dan 72 diutus, ya berarti ada 42 Hafruta, saudara. Diutus, masing-masing menghasilkan berapa, saudara? 12 orang, maka berapa, saudara? 42 kali 12, berapa, saudara? Persis 504. Inilah 500 lebih murid-murid ya yang Paulus jelaskan di 1 Korintus 15 yang melihat Yesus sesudah dia bangkit. Ini juga murid-murid yang penuh Roh Kudus, bukan hanya 120 ya, termasuk mereka saudara ya, penuh dengan Roh Kudus di hari Pentakosta karena semua murid hadir di situ saudara hari Pentakosta. Orang Yahudi harus hadir di situ saudara di hari Pentakosta. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus dijamah, langsung mereka ingat pengajaran Yesus bahwa mereka perlu diutus berdua-dua untuk apa, saudara? Memenangkan jiwa. Hari itu mereka jalan berdua-berdua, saudara. Dan kalau saudara lihat, ya ada 252 Hafruta. Ya, kalau masing-masing Hafruta menghasilkan 12 orang, berapa, saudara? Persis 3.000 lebih, 3.024. Inilah jumlah yang ditambahkan pada hari Pentakosta, saudara. Jadi jelas sekali, ya, kalau saudara lihat angka-angka ini, Yesus menggunakan pola Hafruta. Dengan bermultiplikasinya Hafruta, gereja bermultiplikasi, saudara. Nah, ini yang diterapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, saudara, saya yakin Tuhan mau bawa kita ya kembali ke pola gereja mula-mula. Ya, saya percaya ini, saudara. Nah, karena itu ya saya sampai di sini dulu pembahasannya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silakan. Saya kembalikan ke siapa fasilitator. Ya, terima kasih Pak Edi atas penjelasan tentang bagaimana gereja di new normal. Kita justru harus balik kepada pola gereja mula-mula yang tahan goncangan. Bahkan saat aniaya, mereka bahkan bermultiplikasi semakin hebat. Di saat-saat keterbatasan akibat COVID-19, gereja harus kembali kepada dasar-dasar yang semula sebelum disempurnakan di akhir zaman ini. Dan Bapak Ibu, tadi ada penjelasan tentang Hafruta. Ada satu buku yang Pak Edilio sudah buat, silakan bisa ditampilkan. Jadi Bapak Ibu, saudari kalau ingin memperdalam tentang apa itu komunitas sepakat atau Hafruta, Bapak Ibu bisa memesan yang ada sebentar akan ditampilkan. Silakan.
Pak Edilius sudah menuliskan buku tentang bagaimana Hafruta dari sejarahnya, bagaimana juga prinsip-prinsipnya, dan juga dari bagaimana mempraktekkannya ya. Pak Budi. Pak Budi. Iya. Ya, saya ada mengalami sedikit kendala. Ini lagi ada sedikit error sebentar ya. Oke, saya tampilkan aja. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini buku yang Bapak Ibu bisa pesan ya. Ini edisi yang pertama Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pesan. Kemudian untuk yang paket berempat juga lebih ekonomis ya Bapak Ibu. Kemudian ada buku yang terbaru yaitu Persahabatan Sejati. Ya, ini pre-order dulu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang tertera dan Bapak Ibu bisa memesannya. Ya, sekali lagi nanti kalau ada waktu juga kita akan seminar lebih dalam tentang ini di waktu-waktu yang lain. Kita akan atur dan Bapak Ibu kalau lebih ingin mempelajari lebih cepat, Bapak Ibu bisa memesan untuk mendapatkan buku ini. Saya serahkan kepada Pak Denny untuk interaksi tanya jawab yang akan dilakukan dan juga Pak Sulis, silakan. Ya, baik. Oke, baik. Bapak-bapak semua, sebelum nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan sedikit dulu tentang Sun Sugos ya, karena hari ini semua diprakarsai oleh STT Sun Sugos. Sebentar saya akan memberikan waktu kepada Pak Sulis untuk menjelaskan the new Sun Sugos yang baru ya. Nah, sebelumnya kita akan putarkan dulu ada video yang akan Bapak dan Ibu semua lihat tentang Sun Sugos. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di era new normal ini Tuhan sedang menggoncangkan segala bidang kehidupan, tak terkecuali agama dan juga gereja Tuhan. Kita harus siap 3 shifting. Yang pertama adalah esensi ibadah. Kita harus berubah dari ritual ibadah yang lebih ke permukaan kepada relasi hubungan yang lebih mendalam antara setiap orang percaya dengan Tuhannya secara pribadi, antara setiap orang percaya dengan gereja Tuhan, membangun keluarga rohani yang mendalam sebagai komunitas pemuritan. Kemudian yang kedua, tempat dan sarana ibadah. Kita harus berubah dari gedung dengan segala fasilitasnya, berubah dengan rumah-rumah di mana-mana ada mesbah keluarga. Dan juga media online kita bisa berkomunitas, bahkan melayani jiwa-jiwa tanpa batas. Dan yang ketiga, fungsi pelayanan ibadah. Kita para hamba Tuhan yang selama ini menjadi minister, melayani dan berkhotbah, berubah menjadi equiper yang memperlengkapi setiap orang percaya, menjadi imamat rajani yang memuridkan jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, STT Sun Sugos lahir kembali, reborn, menjadi lembaga equipping mitra tubuh Kristus untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mengutus perintis-perintis gereja komunitas pemuritan di mana-mana. Ukuran pertumbuhan gereja di saat ini bukanlah gereja besar yang terbatas, tetapi gereja komunitas yang banyak di mana-mana tanpa batas. Dan yang kedua, STT Sun Sugos ingin memperlengkapi para pemimpin dan pelayan Tuhan di dunia gereja, pendidikan agama, dan juga di dunia sekuler, di segala bidang kehidupan, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, membangun komunitas pemuritan, dan berdampak mengubah tatanan budaya masyarakat di sekitar kita. Tantangan kita secara global dalam dunia pendidikan teologi ke depan bukan hanya tentang kualitas standarisasi pendidikan dan modernisasi serta teologi, tetapi menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memimpin baik gereja dan masyarakat berdasarkan amanat agung
di era new normal dan masa depan. Sesuai dengan arti namanya, Sunsugos, yaitu kawan sekerja yang setia untuk membawa damai kerajaan Allah. STT Sunsugos kini memiliki komitmen dan sebuah tujuan baru, yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi teologi guna menjadi mitra gereja untuk menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang membangun masyarakat secara holistik dan mitra gereja berdasarkan amanat agung sesuai dengan tantangan zaman. Dengan moto ongoing renewal atau pembaharuan terus-menerus, STT Sunsugos terus berbenah diri dan ingin bermitra dengan tubuh Kristus lainnya. Setiap mahasiswa, baik sarjana maupun pasca sarjana, akan melalui proses-proses pendidikannya, sehingga lulusan STT Sunsugos ke depan mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam berkarya, melayani, memimpin, bahkan memuridkan jiwa-jiwa di setiap bidang-bidang kehidupan secara holistik, dan berperan dalam kesatuan tubuh Kristus dengan berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan bagi gereja dan juga masyarakat. Mari jangan pernah ragu melangkah bersama kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sunsugos menyelenggarakan 3 prodi. Di strata 1 ada prodi teologi dan prodi pendidikan agama Kristen. Di strata 2 ada prodi teologi. Dalam memasuki era new normal pada saat ini, Sunsugos berkomitmen untuk membina para peserta didik guna menjadi pemurid, pembangun, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dosen-dosen pengampu di Sunsugos terbukti kompeten, baik secara akademis maupun praktis. Kurikulum di Sunsugos menerapkan prinsip relevansi, yakni Alkitabiah, mengacu pada perkembangan iptek, tertuju pada kebutuhan dan karakter peserta didik, guna menjawab kebutuhan gereja pada masa ini. STT Sunsugos berada di kota Jakarta Utara dengan lokasi yang sangat strategis. Mudah dijangkau dengan moda transportasi, dengan akses jalan tol, dengan kawasan yang cukup aman, sehingga memudahkan jalannya pelaksanaan pendidikan bisa berjalan dengan baik. STT Sunsugos memiliki sarana gedung yang cukup memadai dalam menunjang proses belajar mengajar, dengan prasarana dan fasilitas belajar yang cukup nyaman, memadai, dan modern. Ruang kelas ber-AC, fasilitas penunjang belajar seperti Wi-Fi, pustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, laboratorium musik, laboratorium mengajar, dengan fasilitas asrama, baik putra maupun putri. Dengan total biaya juga yang sangat terjangkau, mudah, dan praktis. Terima kasih. Setiap mahasiswa, bukan hanya secara teologi, yang teoritis, tapi kita secara praktis, membentuk karakter mahasiswa, supaya sesuai dengan karakter Kristus, mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri mahasiswa. Mereka diperlengkapi supaya bisa melayani baik di gereja maupun di masyarakat. STT Sunsugos juga memberikan pelatihan persediaan mahasiswa, kompetensi seperti industri, berkhotbah, melayani, ujian, bahasa Inggris, dan berbagai hal lainnya, supaya mereka ketika sampai ke gereja siap untuk melayani, siap dipakai di masyarakat. Kami juga STT Sunsugos dengan disiplin di asrama, supaya mereka akan terbentuk. Lalu kita
bekerja sama dengan gereja-gereja dan sekolah-sekolah untuk memberi kesempatan kepada mereka di akhir setiap semester untuk mereka boleh melakukan praktek lapangan baik di gereja, di sekolah-sekolah, bahkan di daerah-daerah kita bekerja sama untuk mereka mendapat pengalaman yang banyak supaya nanti setelah mereka selesai dari Estetes Sungsugos, mereka boleh melayani gereja dengan siap dan berguna bagi masyarakat. Mari bergabung bersama kami di Estetes Sungsugos. Rekan-rekan sekalian, Sekolah Tinggi Teologi Sungsugos siap mewujudkan mimpi Anda. Mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Sungsugos. Silakan daftarkan diri Anda dari lulusan SMA, SMK sederajat, semua jurusan pada link di bawah ini. Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Sulistyo Teta untuk menjelaskan tentang Estetes Sungsugos. Silakan Pak. Ya, shalom. Terima kasih Pak Edi. Luar biasa untuk share-nya. Kali ini saya semakin rema, semakin tajam bagaimana gereja pemuritan ke depan. Saya sangat diberkati. Hafruta ya. Saya sangat diberkati sekali bahwa ternyata Hafruta itu juga selaras dengan Sungsugos. Arti nama Sungsugos adalah kawan sekerja. Ya, kawan sekerja untuk mendatangkan kedamaian kerajaan Allah. Jadi lewat Hafruta kita juga bisa bekerja sepakat sehati. Nah, saya tidak akan lama tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa gereja dengan sekolah tinggi teologi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau di dalam era new normal ini gereja sedang mengalami sebuah babak baru, sebuah perubahan, maka dapurnya gereja yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan juga pasti akan mengalami perubahan ke depan. Nah, Estetes Sungsugos siap bermitra dengan gereja-gereja dan kami pun juga siap untuk memfasilitasi dan juga siap untuk menghadapi era new normal ini dan bersama-sama membangun bagaimana gereja mulai melangkah ke depannya. Karena begini, gereja-gereja kecil pun sudah mulai banyak yang berdatangan kepada kami bagaimana cara untuk membangun gereja kami kembali. Nah, sebelum datangnya COVID-19 ini, kita sudah banyak mengalami tantangan-tantangan dalam perkembangan dunia di zaman now ini. Mulai dari isu globalisasi, mulai dari isu digitalisasi, reformasi industri 4.0, humanisme, kemudian ideologi dan teologi. Kita tahu sekarang bahwa banyak sekali ideologi-ideologi dan teologi-teologi baru yang berkembang. Bahkan juga isu bonus demografi. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini juga belum selesai, tetapi sudah dihajar dengan COVID-19. Nah, COVID-19 hanya berjalan 2 bulan, tetapi setelah itu, pasca COVID ini, kita akan menghadapi yang namanya era new normal. Dan kita tidak tahu bagaimana lagi ke depan. Ya, di berikutnya kalau kita melihat bahwa revolusi industri saja, industri 4.0 sudah berdampak pada transfer ilmu pengetahuan dan perilaku generasi milenial serta kehidupan semua ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan bahkan keamanan itu sudah sangat berpengaruh sekali. Nah, reformasi industri saja belum selesai, kita sudah dipukul dengan corona atau COVID-19. Jadi bisa dikatakan perubahan sangat cepat sekali. Maka dari itu dampak COVID-19 ini memaksa sebuah perubahan. Bapak Ibu, kita melihat bahwa bukan hanya ekonomi yang berubah, bukan hanya sosial masyarakat yang berubah, tetapi sekarang yang terjadi adalah gereja, agama, semua sistem agama berubah. Namun yang paling saat ini sangat berubah drastis adalah
dunia pendidikan. Ya, kita melihat ada 9 hal yang diubah, dan ini semuanya dipaksa berubah dalam waktu 2-3 bulan ini sejak merebaknya COVID-19 ini. Nah, saya mengutip dari sebuah pernyataan ya saudara waktu saya ikut asosiasi. Hari ini suka atau tidak suka, di slide berikutnya itu kita lihat fakta sudah terjadi. Ini kita melihat bahwa Nadiem Makarim, William Danutia, Ferry Unaryadi, Ahmad Zeki, semua sudah mulai memasuki semua era baru. Ya, fakta sudah terjadi disruption. Ya, nah kalau sudah terjadi disruption ini, what's happening? Ya, apa yang terjadi pada bidang kampus dan gereja? Nah, apa yang terjadi? Mau nggak mau, saudara, kita mengalami perubahan. Nah, ke depan kita akan melihat bahwa kampus konvensional ini berbasis tembok, ya, atau juga mungkin tadi Pak Edi bilang gereja yang berbasis tembok akan tertinggal ke depan. Mau nggak mau, kita semua akan masuk kepada sebuah sistem online. Ya, jadi kalau kita melihat sekarang pasca COVID ini akan bisa berbuntut panjang. Di mana orang tidak bisa lagi berkumpul untuk menikmati pendidikan dalam satu gedung, dan kalau ada toh gedungnya pasti terbatas dan tidak bisa diperlebar lagi. Speknya pasti membutuhkan tanah yang lebih luas, gedung yang lebih luas untuk menampung orang yang jauh lebih luas karena sudah mulai satu dengan yang lain berjarak. Nah, ini akan mulai terjadi ke masa depan bahwa mau nggak mau penggunaan teknologi baik di gereja maupun di kampus ini sudah harus menjadi lazim. Jadi bisa dikatakan kelas di masa depan, kampus di masa depan, pelayanan di masa depan, semua sudah berbasis kepada teknologi. Jadi kalau kita lihat, saudara, berikutnya adalah orang tidak lagi berkumpul dalam satu ruangan, dalam satu kelas, tetapi sudah menggunakan semua teknologi-teknologi yang ada. Nah, pergeseran ini mau nggak mau akan mengubah warna juga perguruan tinggi ke depan. Gereja berubah menjadi lebih kuat di dalam sebuah komunitas kecil, dalam keluarga. Mau nggak mau juga perguruan tinggi pun juga akan berubah. Perguruan tinggi yang tadinya dari perguruan tinggi konvensional akan masuk ke perguruan tinggi yang bersifat web service. Tetapi ke depan akan memakai sistem cloud juga. Nah, jadi makanya kalau kita melihat bahwa dunia pendidikan pun saat ini tidak pernah absen dari sebuah perubahan kemajuan teknologi. Pasti akan selalu mengikuti kemajuan teknologi. Nah, arah kebijakan pendidikan tinggi ke depan, coba kita lihat slide ini, Pak Denny. Ya, saya pernah mengikuti webinar bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Nah, ini yang terjadi rangkumannya, penyesuaian inovatif dalam hal IT untuk terbangunnya Mutu Cyber University. Jadi ke depan itu akan terjadi, ya orang nggak bisa lagi pergi ke gedung, orang tidak bisa lagi kumpul dalam sebuah induk universitas, tetapi mereka akan berada di rumah-rumah, mereka akan berada di tempatnya dengan akses teknologi untuk mengikuti perkuliahan. Nah, ini di negara kita lagi digojlok sampai sedemikian rupa, akan diberlakukan sedemikian rupa. Nah, yang kedua diharapkan dari pendidikan tinggi, ini tercapainya SDM yang responsif, adaptif, dan handal untuk menghadapi new normal dan di masa new era ini ke depan. Jadi tidak bisa lagi konsep-konsep lama di sekolah tinggi teologi untuk memasukkan konsep yang lama kepada mahasiswanya dengan pola gereja yang lama juga. Otomatis gereja sedang dirubah, pendidikan teologi pun juga seharusnya berubah. Nah, maka dari itu terobosan dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi dan masyarakat itu sangat menentukan hasil lulusan dari setiap perguruan tinggi yang ada. Nah, kami di STT Sunsugos punya tujuan, ya,
Berikut slide-nya. Ya, kami punya tujuan menjadi lembaga pendidikan tinggi guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu melayani, memperlengkapi, dan memuridkan masyarakat secara holistik, serta menjadi mitra gereja untuk membangun tubuh Kristus berdasarkan amanat agung yang sesuai dengan tantangan zaman ini. Jadi kalau kita mau melihat bahwa di STT Sun Sugos ini ada 3 fokus utama kita, berdasarkan Tridharma perguruan tinggi, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kami ingin menyelenggarakan ke depannya pendidikan tinggi teologi yang mengacu kepada cyber university berdasarkan mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan juga Dikti tentunya. Dan kedua, kami punya tujuan untuk memperlengkapi dan membina mahasiswa kami ya untuk dapat melayani gereja di masa depan berdasarkan amanat agung. Nah, amanat agung itu adalah bagaimana kita bisa memuridkan dan juga kita dimuridkan. Jadi bukan cakap untuk hanya berkhotbah atau menelaah Alkitab, tetapi bagaimana memuridkan masyarakat, memuridkan gereja yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi tadi kalau saya mendengar Pak Edi Leo membagikan tentang pengajaran rasul-rasul. Mereka ini jemaat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya sangat antusias sekali. Kenapa? Karena para pemurid-pemurid ini juga harus bisa mengajarkan apa yang rasul-rasul pernah ajarkan sebelumnya. Tidak lagi pengajaran Kristus plus, tetapi pengajaran Kristus yang sejati. Apa itu? Tentang kerajaan Allah. Nah, setiap orang yang mau memuridkan harus punya kecakapan untuk memiliki kemampuan mendapatkan pengajaran rasul-rasul itu. Dan yang terakhir, tujuan kami adalah membangun kemitraan dengan tubuh Kristus, ya, baik dalam riset, pengembangan, pelayanan, dan pendampingan bagi gereja-gereja dan institusi pendidikan dalam era new normal ini. Intinya, kami Sun Sugos saat ini punya komitmen yang baru, punya tujuan yang baru, ya akan hadir ke depan untuk sesuatu yang baru. Dan setiap kami juga para STT-STT yang lain, di tempat ini saya lihat ada dari STT Harvest, rekan-rekan dari dosen-dosen yang lain. Saya sangat senang sekali ada rekan-rekan saya yang biasa kita ketemu di BMPTKK atau yang lain bergabung. Selamat datang. Kita punya semangat yang sama untuk membangun gereja Tuhan. Kita punya semangat yang sama untuk membangun generasi ini di era new normal ini. Nah, jadi saya ajak kita semua, mari para pekerja-pekerja Tuhan, kami siap untuk mengequip Bapak Ibu Saudara bersama dengan tubuh Kristus lainnya, dengan jaringan Gereja Sahabat Kota dan juga dengan Satu Tubuh Jakarta Utara dan gereja-gereja lainnya. Kami siap bergandengan tangan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ini kami dari STT Sun Sugos, dan kedepannya kami akan menghadirkan Zoominar atau webinar-webinar lainnya yang akan memperlengkapi para hamba-hamba Tuhan, yang akan memperlengkapi para pelayan-pelayan Tuhan untuk bisa menyajikan pengajaran yang baik dan benar di dalam pengembangan tubuh Kristus atau gereja Tuhan di era new normal ini.